Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Junisar, saya kelas agama. Saya akan menjelaskan materi tentang qaul sahabah, sad zari'ah, dan fathu zari'ah. Qaul sahabah. Menurut bahasa, qaul sahabah dipisah menjadi dua kata, yaitu qaul dan sahabah. Qaul menurut bahasa adalah perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabah adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjadi teman Nabi yang beragama Islam. Menurut istilah, qaul sahabah adalah perkataan atau pendapat yang diutarakan oleh sahabat Nabi dalam suatu kasus hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Adapun dalil dari qaul sahabah adalah Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat muslim adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia, untuk menyuruh berbuat makruf dan menjauhi perbuatan munkar. Kedudukan qaul sahabah di dalam sumber hukum Islam. Qaul sahabah sangat sah digunakan secara mutlak di dalam sumber hukum Islam. Karena qaul sahabah berasal dari para sahabat Nabi. Pembagian atau macam-macam qaul sahabah. Qaul sahabah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, qaul sahabah yang berdasarkan sabda, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah qaul sahabah yang berdasarkan pada ijtihad para sahabat Nabi. Yang ketiga, qaul sahabah yang tidak mereka sepakati. Ada 3 contoh qaul sahabah. Yang pertama adalah penambahan azan di sholat Jumat. Yang kedua adalah penyebaran Al-Quran bermushaf Utsmani di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah penambahan jumlah rakaat tarawih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sad az-zari'ah. Menurut bahasa, sad az-zari'ah berarti menutup jalan. Menurut istilah, sad az-zari'ah adalah menetapkan larangan pada suatu kasus hukum yang asalnya adalah halal atau boleh atau mubah. Jadi, sad az-zari'ah adalah suatu kasus hukum yang pada awalnya adalah halal, akan tetapi jika diterapkan, lama-kelamaan akan menjadi haram. Kedudukan sad az-zari'ah sebagai sumber hukum Islam. Imam Malik menyatakan sad az-zari'ah adalah boleh dijadikan sumber hukum Islam. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, sad az-zari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam. Dikarenakan jika pada suatu kasus hukum asalnya adalah halal, maka kesananya juga akan menjadi halal. Adapun 2 contoh dari sad az-zari'ah. Yang pertama, penggalian sumur di jalan umum. Hal itu tidak boleh dikarenakan akan menimbulkan masalah terhadap orang lain. Misalkan mengakibatkan jatuhnya orang lain atau membuat tergelincir orang lain. Yang kedua adalah menjual anggur kepada produsen minuman keras. Hal itu tidak boleh dikarenakan jika menjual anggur kepada produsen khamar, maka anggur itu akan dibuat minuman keras, yang minuman keras itu sudah jelas haram.
Fathu az-zari'ah. Menurut bahasa, Fathu az-zari'ah adalah membuka jalan. Menurut istilah, Fathu az-zari'ah adalah membuka jalan kepada kemaslahatan, yakni segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, dan kemanfaatan jika dilakukannya. Adapun contoh dari Fathu az-zari'ah adalah ada dua contoh. Yang pertama, diperbolehkan menjual senjata tajam untuk perkebunan atau pertanian. Hal itu dapat memudahkan petani untuk mengerjakan tugasnya. Yang kedua adalah diperbolehkan menjual anggur asal kepada pasar umum, bukan kepada produsen khamr. Hal itu untuk mewujudkan terjalinan hubungan perdagangan. Pembagian zari'ah. Yang pertama, zari'ah yang dapat membawa kerusakan. Contohnya adalah pembuatan sumur di jalan umum. Yang kedua, zari'ah yang tidak akan membawa kerusakan. Contohnya adalah pembuatan senjata tajam untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, zari'ah yang secara dugaan kuat akan menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah menjual anggur kepada produsen minuman. Yang keempat, zari'ah yang seringkali membawa kerusakan akan tetapi itu hanyalah dugaan biasa. Contohnya adalah jual beli secara kredit. Ilat dalam sad az-zari'ah dan fathu az-zari'ah. Ilat dalam sad az-zari'ah dan fathu az-zari'ah sangatlah berbanding terbalik. Kebolehan menggunakan ilat karena adanya unsur kebaikan dan kemanfaatan yang mengarah kepada fathu az-zari'ah. Sedangkan ketidakbolehan menggunakan ilat karena ada unsur kerusakan akan mengarah dan menjadi sad az-zari'ah. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.